Saudara, siapakah sebenarnya yang menyalibkan Yesus? Kitab Injil mencatat dan memberitahukan kepada kita beberapa pihak yang terlibat di dalam penyaliban itu. Yudas, karena ketamakan, menyerahkan Tuhan Yesus kepada para imam. Para imam, karena dengki, menyerahkan dia kepada Pilatus. Nah, Pilatus, karena pengecut, menyerahkan dia kepada para tentara untuk disalibkan. Namun saudara, apakah hanya orang-orang tersebut yang terlibat dan mengambil bagian dalam penyaliban itu? Yang bertanggung jawab secara langsung atas penyaliban dan kematiannya tentu saja adalah tentara Romawi yang melaksanakan hukuman itu. Di dalam Matius 27 ayat 27 sampai 31 mencatat bagaimana dan apa yang terjadi sebelum penyaliban. Dia, saudara, dikatakan dipermalukan di hadapan umum dengan ditelanjangi. Dari catatan Injil dikatakan bahwa para tentara Romawi tersebut membawanya ke gedung pengadilan. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Nah, warna ungu saat itu adalah warna kerajaan, saudara. Dan tentu di dalam hal ini Tuhan Yesus tidak diberikan jubah ungu yang sesungguhnya. Kemungkinan besar pakaian ungu tua itu adalah pakaian yang sudah dibuang oleh seorang petugas. Nah, mereka kemudian mengenakan jubah itu kepadanya untuk mengolok-ngolok Yesus. Karena dia mengatakan bahwa dia adalah raja. Dan kemudian saudara dikatakan mereka memberikan mahkota duri ke atas kepalanya. Nah, mahkota ini selain sebagai ejekan, mahkota ini juga menambah penderitaannya. Nah, kemudian mereka meludahi dia, menampar wajahnya, dan memukul kepalanya. Dan pada saat yang sama mereka menantang dia untuk memberitahukan siapa yang sedang memukulinya. Mereka kemudian berlutut di hadapannya dengan sikap pura-pura menghormatinya. Kedua tangannya dan kakinya dipaku, saudara. Kemudian salib itu ditarik dengan posisi tegak lurus dan dimasukkan ke dalam lubang yang sudah digali. Nah, biasanya disediakan sebuah dudukan seadanya untuk menopang sebagian berat tubuh korban dan mencegahnya agar tidak robek dan terlepas. Ia digantung dalam keadaan tidak berdaya dan menanggung penderitaan fisik yang intens dan olok-olok dari banyak orang. Saudara, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Apa yang telah diperbuatnya yang menyebabkan kebencian yang begitu dalam sehingga dia harus disalib dengan demikian? Mengapa ada orang yang begitu tega dan kejam melakukan semuanya itu? Namun saudara, apakah hanya mereka yang menyalibkan dia? Hadir kau waktu Tuhan disalib adalah sebuah himne negro lama. Hadir kau waktu Tuhan dipaku. Hadir kau waktu Tuhan dikubur. Dan ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada kita, seharusnya kita menjawab, ya, kami hadir di sana. Bukan sebagai penonton, tetapi sebagai partisipan. Partisipan yang bersalah, yang berkomplot, mengkhianati, dan menyerahkan dia untuk disalibkan. Sesungguhnya saudara, kita tidak lebih baik dari orang-orang yang menyerahkan dia dan menyalibkannya. Seandainya kita berada di posisi mereka, kita pun akan melakukan hal yang mereka lakukan. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-6 mengatakan, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Setiap kali kita berpaling dari Kristus, kita menyalibkan kembali dia dan menghinanya, saudara. Dan bukankah kita tidak lebih baik dari Yudas yang menjual Yesus karena ketamakan? Kita tidak berbeda dengan para imam yang memiliki dengki yang dalam di dalam hati kita. Bahkan juga tidak lebih baik dari Pilatus yang bersikap pengecut dan kompromi demi ambisi pribadinya. Saudara, Horatius Bonar, seorang penulis himne terbaik di Skotlandia, dalam sebuah lagu yang diciptakannya, saudara, menulis semua ini dengan begitu baik. Akulah yang menumpahkan darah yang kudus itu. Aku memakukan dia di tiang. Aku menyalibkan Sang Kristus dari Allah. Aku ikut mengolok-olok. Di antara semua orang banyak yang berteriak itu, aku merasa bahwa aku adalah salah satunya. Dan di dalam hingar-bingar suara-suara yang kasar itu, aku mengenali suaraku sendiri.
Di sekeliling salib, aku melihat orang banyak itu sedang mengolok-olok erangan dari Dia yang menderita. Namun tetap saja, sepertinya itu adalah suaraku, seolah-olah hanya aku sendiri yang mengolok-olok. Saudara, siapakah yang menyalibkan Yesus? Kita mungkin ingin berdalih dan berkata, bukan kita, bukan saya tidak ikut-ikutan. Namun sesungguhnya kita melihat diri kita di dalam diri mereka, saudara. Di dalam diri Yudas, di dalam diri para imam, di dalam diri Pilatus, dan di dalam diri Petrus. Hadirkah kau waktu Tuhan disalib? Ya, kita hadir di sana. Bukan sebagai penonton, tetapi sebagai partisipan. Partisipan yang bersalah, yang berkomplot, mengkhianati, dan menyerahkan Dia untuk disalibkan. Namun saudara, di lain pihak kita melihat keindahan kasih Allah di dalam penyaliban ini. Injil mencatat bahwa Tuhan Yesus pergi ke salib dengan sukarela, bahkan dengan sengaja. Sejak permulaan pelayanan publiknya, Tuhan Yesus mendedikasikan hidupnya untuk melakukan apa yang menjadi rencana Bapanya. Di dalam Yohanes 10 ayat 17-18 Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan nyawaku, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi di dalam penyaliban itu saudara, kita melihat dua sudut pandang yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari sudut pandang manusia kita melihat bahwa Yudas yang menyerahkan Dia kepada para imam menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus menyerahkannya kepada para prajurit yang kemudian menyalibkannya. Dan di dalam diri orang-orang tersebut kita melihat diri kita ada di sana. Kitalah yang menyalibkannya. Dosa-dosa kitalah yang membuatnya tersalib di atas kayu salib itu. Namun di lain pihak saudara, dari sudut pandang ilahi, kita melihat bahwa Bapalah yang menyerahkan Dia. Bapa menyerahkan anaknya karena kasihnya kepada kita. Dan Kristus menyerahkan dirinya untuk mati bagi kita. Jadi melalui salib kita melihat kejahatan manusia, dosa manusia, dan pada saat yang sama kita melihat penyataan kasih Allah yang besar kepada manusia yang berdosa. Saudaraku, kalau kasih Allah begitu besar kepada kita, dan Dia membuktikannya dengan memberikan anaknya sebagai pengganti atas hukuman dosa kita, maukah kita belajar untuk mengasihi Dia kembali yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu itu? Mari bersyukur atas kerelaannya berkorban bagi kita. Sebab siapakah kita ini sehingga Allah mau menggantikan kita dan memberi anugerah hidup kekal kepada kita. Amin.